Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin tetap semangat uploadnya. Dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Melihat kebersamaan Zia, Rizal juga Bebek Jenny dengan pasangan masing-masing, membuat Agam makin terpuruk dalam kesedihan. 2 hari mereka di desa dan selama itu pula dia merasa jadi orang yang sangat menderita. Apalagi saat melihat Bebek Jenny tersayang menggandeng mesra ayah Zia, dia hancur, membayangkan puing uang dan harapan yang berserakan di lantai. Mimpi untuk mendapatkan warisan itu musnah sudah. Neva hanya menghampiri lalu memeluknya 1 kali. Setelah itu putri kecilnya berlari lagi memeluk Farel yang menyambutnya dengan pelukan hangat. Agam merasa iri dan terluka. Tanpa berdosa, Rizal pun memamerkan kemesraannya sebagai pengantin baru di pematang sawah, membuat Agam yang sedang mencangkul jadi gundah gulana. "Gam, kalau panen nanti kita dapat lebih gede, saya bakalan beli sapi buat kamu ternak, gimana mau?" teriak Rizal dari pinggir sawah. Agam terjatuh di atas lumpur, baju yang dikenakannya kotor, wajah tampan yang dulu diidolakan banyak perempuan kini tak terlihat lagi, kulit putih yang menambah pesona, kini mulai menghitam. Rizal sungguh tega, sudah membuatnya jadi petani dan harus ternak sapi pula. Kepedihan itu membuat Agam bertekad untuk berjuang, mengeluarkan sisa pesona dan kemampuan yang dimiliki demi menaklukkan hati wanita kaya raya. Tak ada mimpi yang tak bisa diraih selama kita berusaha. Semenjak Feby menikah dengan Radit, dia jadi sering ke pasar, bukan untuk menemani adik iparnya berjualan, melainkan melirik janda muda beranak 1 pemilik toko sembako cukup besar di pasar warisan dari mantan suaminya yang meninggal dunia. Begitu berita yang Agam dapatkan dari Radit. Setelah berpikir dengan matang, dia yakin perempuan itulah yang pantas dan beruntung menjadi calon istrinya, meski dia bukan keturunan ningrat, tapi dia punya toko yang bisa membuat harga diri seorang Agam Suhendar kembali terangkat. Dengan gagah dan dengan seragam andalan, Agam memberanikan diri menghampiri wanita itu yang terlihat sedang menunggu pembeli. "Halo, Teteh cantik. Saya Agam Suhendar, PNS tingkat 2, bos restoran, turunan ningrat yang punya banyak fans perempuan. Maksud kedatangan saya ke sini untuk mengajak Teteh cantik berkenalan." Entah kenapa, saat pertama kali melihat Teteh, hati saya langsung berdebar-debar. "Mungkin itu pertanda bahwa kita ditakdirkan berjodoh," ucapnya yakin. Selama ini tak ada wanita yang tak tergoda dengan cara perkenalannya. "Astagfirullah." Pekik perempuan itu terkejut menjawab sapaan Agam. "Kenapa astagfirullah? Harusnya bilang alhamdulillah karena Teteh menjadi wanita beruntung yang saya ajak kenalan," kata Agam menutupi rasa bingung dengan jawaban si Teteh cantik. "Astagfirullah, ternyata benar kata orang-orang di sini. Kamu itu cowok stres. Ucapan kamu tadi sama persis dengan cerita mereka. Udah gitu mereka juga bilang kalau kamu kemana-mana suka pakai seragam PNS, pakai dasi ama jas, tapi kerjanya di sawah." Ya ampun, kasihan banget. Wanita itu tampak prihatin. Agam terhenyak, matanya membeliak tak percaya dengan jawaban yang barusan dia dengar. Wanita itu memerhatikan dengan seksama seragam tanpa plang nama yang Agam kenakan. Selama ini dia sering mendengar cerita dari para pelanggannya tentang Agam, seorang petani stres yang datang dari kota dan bermimpi menjadi PNS. Di luar dugaan hari ini pria stres itu menghampirinya. "Saya itu beneran PNS, Teh. PNS tingkat 2, bos kafe dan restoran yang terkenal. Saya juga asli turunan ningrat," kata Mama. "Kakek dari kakeknya kakek saya itu darah biru, jadi saya bukan orang stres." Agam mulai kesal, harus dengan cara apa dia membuktikan ucapannya itu benar. "Aduh, mana ada yang percaya kamu PNS, kalau setiap hari kerjaan kamu di sawah,
Terus itu pasti seragam dapat beli atau punya orang, ya? Kasian banget sih, udah miskin masih ngehalu jadi bos sama turunan ningrat segala. Perempuan itu tertawa lagi. Agam makin shock. Ini adalah kali pertama ada wanita yang menghina dia dan pekerjaan yang dulu membuatnya bangga. Ini seragam punya saya. Sumpah, berani sambar geledek, saya itu beneran PNS tingkat 2 sama bos restoran, sebelum saya ke desa dan jadi petani. Agam mengangkat 2 jarinya, berharap wanita ini akan percaya. Terus kenapa nggak diterusin jadi PNS sama jadi bosnya? Pasti kamu dipecat gara-gara ketahuan korupsi. Tebak si wanita tanpa merasa bersalah. Dek. Wajah Agam memucat, satu hal yang dia sembunyikan. Tapi kenapa perempuan ini bisa tahu? Teteh bilang korupsi. Agam mulai gugup. Lah, iya, kalau kamu beneran PNS, alasan apa yang bisa bikin kamu dipecat kalau bukan korupsi? Agam mundur 1 langkah, lidahnya mendadak keluh. Dia teringat kejadian 1 tahun silam saat dia dipecat setelah mengambil uang ratusan juta rupiah. Wanita itu benar. Agam bukan lagi PNS. Maaf ya. Kamu itu sebenarnya cakep, tapi coba kalau normal sedikit. Misal nggak usah sombong, nggak perlu pakai baju seragam sama baju jas lagi, pasti banyak yang suka. Kalau kamu kayak gini, yang ada para cewek itu jadi geli, takut karena bener ngira kamu orang stres. Maaf kalau tersinggung, tapi saya mah orangnya nggak bisa bohong. Agam tertegun lama, seumur hidup baru kali ini ada seseorang yang berkata pedas padanya, menyadarkan dia dari apa yang dilakukan selama ini adalah salah. Mata pria itu berair. Rasa malu, merasa tak punya harga diri dan sebagainya bercampur jadi satu. Hello, kamu masih hidup, kan? Tanya perempuan itu lagi sembari mengibaskan 1 tangannya. Makasih. Saya memang mantan PNS dan mantan bos restoran. Saya kehilangan semua pekerjaan karena kesalahan saya yang lalai dan tak bertanggung jawab. Dulu karena pakaian-pakaian ini saya bisa menggaet banyak perempuan, sehingga saya lupa di mana dan apa pekerjaan saya sekarang. Terima kasih teteh mau mengingatkan saya, mungkin lain kali kita bisa berkenalan dengan cara yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agam pamit, dia tertunduk lesu berjalan pulang dan berjanji untuk tidak akan lagi mengenakan pakaian kebanggaannya. Perempuan itu terdiam, dia merasa bersalah dan menaruh simpati atas kejujuran pria yang tadi sempat dihinanya. Semenjak hari itu seorang Agam Suhendar tak lagi berusaha tebar pesona pada para wanita di desa, dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Pak Marbot di masjid, bersamanya dia mulai belajar mengaji, sholat dan ilmu agama yang lain. Setelah selesai semuanya, mereka pun saling bercerita tentang kesedihan masing-masing. Agam pun lebih giat lagi bekerja untuk membunuh rasa sedih dan sepinya. Pak Agus bersyukur kini tubuhnya jauh lebih sehat melihat anak buahnya bersikap normal. Terkadang seseorang harus mendapat kesakitan agar bisa sadar dari kesalahan. Asteris 2 bulan berlalu. Maskara aku habis. Beliin. Rengek Feby siang hari saat Radit baru saja pulang dari pasar. Apalagi yang habis atuh, gelis. Kan, kemarin AA baru beli bedak ama lipstik. Radit menuangkan air putih dari teko ke dalam gelas, dibukanya tudung saji, tak ada makanan yang terhidang, nasi atau hanya sebutir tempe pun tak ada. Pria itu menghela napasnya panjang, mengusap perut, menyabarkan para cacing yang sejak tadi berdemo meminta makan. Bikinin AA, nasi goreng, dong. AA lapar, pinta Radit sembari menghampiri Feby yang masih merenggut kesal duduk di atas kursi. Aku mau maskara AA. Pokoknya kalau AA belum beli maskara, aku nggak mau masak, titik. Sabar dulu atuh, gelis. Kemarin juga AA beli bedak.
Sama lipstik itu udah ratusan ribu, masa sekarang mau nambah lagi? Terus Aa mau lihat aku jelek gitu? Aa tega biarin istrinya nggak pakai maskara terus bulu matanya lepek diledekin orang-orang. Aa jahat. Ini desa, bukan kota, Feby. Nggak bakalan ada yang peduli kamu mau pakai bedak, maskara, atau apa itu shadow. Kamu itu bisa nggak dandan cuma buat Aa aja? Ini mah, disuruh ke warung, dandan dulu kayak mau ke undangan. Biarin. Kan, tahu aku suka dandan, jadi jangan protes. Sekarang nggak suka lihat kamu dandan. 2 bulan kita nikah, kamu nggak pernah ngerjain apa-apa. Semua kerjaan rumah atau bapak yang kerjain. Kamu cuma tiduran, nonton TV, dandan, makan. Itu juga dulu yang masakin buat kamu. Jadi nikahin kamu itu buat apa? Cuma buat ngabisin uang aja. Radit mulai lelah dengan sikap Feby yang menurutnya di luar batas. Selama 2 bulan ini dia mencoba bersabar, menasehati Feby secara pelan dan bijak, menuntunnya agar lebih sering ibadah dan rajin. Namun, semua usahanya tak menunjukkan hasil. Feby tetap pemalas dan jiwa malasnya semakin melekat kuat. Kenapa ngomong gitu? Nyesel nikah sama aku, hah? Feby menantang, tapi tak urung dia takut juga akan jawaban Radit. Pria itu mendesah, andai bisa waktu diputar, mungkin dia akan mendengarkan cerita Pak Agus tentang keluarga cemara lebih seksama, bukan mengikuti cinta yang tertutup nafsu. Radit mengacak rambutnya, dia bergegas pergi tanpa menjawab lagi teriakan Feby. Mau kemana? Mau beli maskara? Ingat, ya, mereknya Epon. Tak ada sahutan. Sudahlah lanjut tidur siang. Bu Yuni jadi ketua geng gibah di desanya. Dia terkenal karena keahliannya menyampaikan gosip yang diterima saat sedang memetik teh di kebun. Hampir setiap sore, dia sibuk bersama teman gengnya, mengabarkan berita terbaru hari ini. Dia mulai terbiasa dengan kehidupan desa, tak lagi mengeluh tapi tetap bermimpi jadi kaya. Setiap hari dia datang ke pasar, mendatangi Radit untuk meminta aneka macam sayuran, uang gajinya utuh dan itu disimpan untuk membeli emas. Bu Yuni waktu tinggal di kota ngapain aja? Tanya salah seorang anggota GGDSM Geng Gibah Desa Sukamakmur yang sudah dibentuknya selama 1 bulan ini. Saya itu orang kaya, jadi tiap hari cuma duduk, ngegosip atau jalan-jalan ke mall. Wah, enak ya. Nggak usah capek kerja. Woya jelas, rumah saya di kota itu gede kayak istana, punya banyak pembantu jadi tinggal suruh sana sini. Kalian, sih, mana pantas jadi orang kaya, wajahnya pada muka susah semua hihihi. Ledek Bu Yuni sembari memamerkan gelang emasnya yang baru. Hidup di kota mah nggak enak, pada mahal, Bu Yuni, mending di desa semua pada murah, ujar ibu yang lain. Kalau orang miskin ya mending di desa, Bu, jawab Bu Yuni sinis. Kalau gitu Bu Yuni juga sekarang miskin, dong. Buktinya hidup di desa. Iya bener, rumahnya aja gubuk, masih bagusan kita yang tembok. Duh, kasihan, pasti rasanya berat ya, Bu, dari orang kaya tiba-tiba jadi orang miskin. Wajah Bu Yuni merah padam, dia tak rela disebut miskin dan setara dengan mereka. Seantero dunia juga tahu dia itu keturunan ningrat, darah biru. Anaknya PNS, bos restoran di kota, mana mungkin dia miskin. Bu Yuni menangis, dia pulang ke rumah dan merasa harga dirinya jadi orang kaya hancur seketika. Radit mulai berubah, dia tak lagi memanjakan Feby, mulai sibuk di luar rumah sepulang berjualan di pasar, sering memakai baju bagus tapi pergi entah kemana. Feby mulai curiga, suatu hari dia sengaja mengikuti Radit yang baru saja pergi dengan motor Vespanya.
teriak Feby begitu melihat Radit yang tengah berbincang mesra dengan seorang gadis. Mereka tidak tampak terkejut, seolah tak peduli Feby yang tengah dibakar api amarah. "Aa selingkuh sama perempuan ini?" Pekik Feby menunjuk gadis yang berdiri bingung. "Terserah kamu mau bilang apa, toh setiap pulang ke rumah juga kamu gak bisa bikin Aa seneng." Dada Feby sakit, hatinya bergemuruh menahan tangis yang melaju ingin turun. Diliriknya gadis berwajah biasa dari ujung rambut hingga ujung kaki, tak ada satupun yang istimewa dari gadis itu, jauh dengan dirinya cantik, modis dan keren. "Aa jahat. Aa itu buta apa? Dia itu jelek, gak cantik kayak aku, kenapa Aa selingkuh sama dia? Kenapa enggak? Supaya kamu sadar, Aa itu memilih perempuan bukan karena dia cantik atau seksi, tapi karena dia baik dan tahu cara menghargai suami." Maksud Aa? Kamu mikir, Feb, selama ini kamu cuma sibuk dandan, tapi nggak bisa melayani suami. Terus apa gunanya wajah cantik kamu, kalau hati suami nggak bisa kamu bikin bahagia? Jadi jangan salahkan Aa kalau sekarang Aa cari kebahagiaan yang lain. Radit menarik lengan gadis yang sejak tadi hanya diam tak berbicara sepatah kata. Ditinggalkannya Feby yang berjongkok, tertungkup menangis di pinggir jalan, hingga seluruh riasannya luntur. Hanya ini cara untuk menyadarkan istrinya. "Maaf, gelis, tapi Aa sudah tak punya pilihan lain." Kamu tuh, Neng Feby anak Bu Yuni bukan? Itu tadi suami kamu, ya si Radit. Kunaon nangis? Selingkuh? Aduh, ini bakalan rame tanya salah seorang teman geng Bu Yuni yang bertemu dengannya di pinggir jalan. Tangisan Feby makin kencang, dadanya bergemuruh menahan amarah, tapi mulutnya sudah tak sanggup lagi bicara. "Neng sing sabar, sok cerita sama ibu aya naon. Biar nanti ibu bantu sampaikan sama tetangga yang lain," tanya ibu itu seraya mengusap lembut bahu Feby. Rasa sakit di dada membuat Feby mulai merasakan sesak, tangisan yang tadi menggema kini berganti menjadi suara lirih yang terdengar pedih tapi bikin merinding. "Hik, hik, hik." Mendengar suara Feby yang berubah, ditambah suasana menjelang maghrib yang mencekam membuat bulu kuduk ibu itu meremang. "Tuh, tolong antarkan saya pulang, Bu." Lampu jalan mulai gelap saat Feby mendongak, wajah pucat dan sisa riasan yang belepotan oleh air mata itu kini terlihat menakutkan. Si ibu kejang-kejang lalu tak sadarkan diri. Dia berpikir orang yang ditemuinya menjelang maghrib ini bukan Feby melainkan kuntilanak. "Mama, di masjid ada paman ganteng, dia suka bantuin ade ngerjain PR sekolah." "Kok, ngerjain pernya di sekolah, deh?" tanya sang ibu seraya menyiapkan makan malam. "Iya, kan, tadi ade sholat maghrib di masjid, buku PR dibawa soalnya mau ngerjain sama temen, tapi susah. Untung ada paman ganteng itu, bantuin ade sampai PR-nya selesai." Si anak bercerita penuh antusias pada ibunya. "Paman ganteng itu siapa?" sang ibu bertanya lagi. "Nggak tahu ade juga, tapi dia suka sholat di sana, kok. Suka ngaji bareng ade. Lucu deh, Ma. Dia udah tua tapi masih ikro hihihi." "Hus, ade nggak boleh gitu." Alhamdulillah berarti paman itu mau belajar, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. "Iya, Ma. Iya. Mama besok ikut ke masjid, yuk. Ade kenalin sama paman itu. Ade suka lihat wajahnya yang ganteng kayak papa." Sang ibu hanya tersenyum, memikirkan siapa paman baik dan pintar yang anaknya maksud. Feby dan Bu Yuni menangis bersamaan, mereka meramaikan suara malam dengan tangisan pilu yang memekakan telinga.
Agam mulai pusing menghadapi kedua wanita itu. Udahlah, Feb. Mas aja jomblo gak masalah, kok, ujar Agam santai. Enak aja. Aku gak mau kayak Mas Agam, jadi duda lapuk. Aku mau balik lagi sama A.A. Radit, titik. Hua. Mama juga mau jadi orang kaya lagi. Mama gak mau dibilang miskin. Mama mau tinggal di rumah gedong lagi. Pokoknya mama gak mau tahu caranya. Kamu Agam cari jodoh lagi orang kaya. Terus kamu Feby, balik lagi sama Radit sebelum bapaknya koit terus ngasih warisan sawahnya ke mama. Bu Yuni menimpali tak mau kalah dengan anaknya. Mama sabar, dong, nikmati aja dulu kehidupan kita, jangan ngeluh mulu. Sekarang aku gak mau lagi nyari istri sesuai kriteria mama. Nanti kalau aku jatuh cinta lagi, siapapun dia pokoknya mama harus setuju. Aku mau punya keluarga yang bahagia, Ma. Agam membela diri. Tapi dia harus kaya, Gam. Minimal punya usaha gitu, biar hidup mama gak susah kayak gini. Mama doain aja, jangan nangis mulu. Siapa tahu nanti ada cewek kaya tapi hilaf, ngajak aku nikah. Ya udah mama mau rajin doain kamu, Gam. Biar jodoh kamu yang kaya raya cepet keluar. Hiks hiks hiks. Terus aku gimana, Ma? Masa cuma Mas Agam aja yang didoain? Feby merajuk kesal. Mama, kan, tadi udah bilang, kamu balik lagi ke rumah Radit. Tungguin sampai bapaknya koit, terus sawahnya dijual, ngerti? Feby mengangguk paham. Tapi Pak Somad bilang, dia gak mau mati dulu sebelum nikah sama mama, gimana, dong? Kali ini dada Bu Yuni yang sesak, tangisannya makin kencang melebihi suara jangkrik dan kodok yang sedang mengadakan paduan suara. Esok harinya Feby kembali pulang ke rumah Radit. Dia kini tak lagi memakai make up apapun, karena memang semua alat riasnya tertinggal di rumah suaminya. Neng Feby udah pulang. Gimana kabar Bu Yuni, sehat? Tanya Pak Somad begitu melihat kedatangan menantunya. Sehat, Pak. Maaf, Pak, semalam aku tidur di rumah Mama. Pak Somad terlonjak senang, sorot matanya berbinar terang. Bu Yuni minta Bapak datang ke rumah. Siap, nanti malam Bapak mau apelin Mama kamu. Dahi Feby mengkerut, dia langsung bergegas masuk ke dalam kamar mencari suaminya yang dia yakin ada di rumah. Radit bangun dari tidur siangnya yang gelisah, menyambut dengan semringat istrinya yang cantik alami tanpa make up, membuat debaran itu tumbuh lagi. Maafin aku, tapi jangan selingkuh, aku sakit hati. Feby terisak dalam dekapan suaminya. Iya, maafin A juga, ya. A sayang sama kamu, semoga sekarang kamu udah bisa berubah. Feby mengangguk, menghapus bulir air mata yang jatuh di pipinya. Aku janji gak bakalan minta A beliin make up lagi. Alhamdulillah. A sayang kamu apa adanya, Feb. Lihat kamu polos gini, A jadi tambah cinta. Radit mengedipkan sebelah matanya, memberi kode untuk menuntaskan gairah yang memburu di dada. Mereka sedang bercumbu, ketika Feby mengingat satu hal yang hampir dilupakannya. Tapi, aku mau minta beliin baju aja, yang bagus. Gak mau di pasar, harus di mall, kalau beli baju di pasar badan aku suka gatal. Feby merajuk lagi. Radit mendengkus kesal, berbalik badan menahan gairah yang perlahan menghilang mendengar permintaan istrinya. Mama, itu paman yang Ade ceritain. Anak kecil itu menunjuk Agam yang tengah mengajari anak-anak berwudu. Mendengar suara orang yang membicarakannya, dia pun menoleh, tertegun lama mengenali wanita manis yang tengah digandeng oleh seorang anak kecil. Paman, sini. Kenalin, ini mama aku, ucap anak kecil itu lagi setelah menarik tangan ibunya agar mendekat. Teteh.
Sapa Agam tertunduk malu pada wanita yang menegurnya dengan keras di toko tempo hari. Maafkan saya, ya, yang waktu itu kata si wanita. Sekian lama dia merasa bersalah tapi tak tahu bagaimana cara menyampaikan maafnya. Nggak apa-apa, Teh. Alhamdulillah berkat Teteh saya jadi sadar. Justru saya yang mau bilang makasih sama Teteh. Wanita manis itu terkekeh, melihat tingkah pria yang dulu sombong kini berubah jadi pemalu. Saya juga mau ngucapin makasih karena sudah membantu anak saya mengerjakan PR. Oh iya, perkenalkan nama saya, Nilam Andini. Saya janda satu anak, turunan orang biasa, pemilik toko sembako, tamatan SMU tapi bercita-cita jadi istri solehah. Nilam menirukan ucapan Agam yang tidak bisa dia lupakan. Agam tergelak, dia merapikan rambut yang sudah mulai memanjang, menarik napas lalu mengembuskan perlahan. Perkenalkan saya Agam Suhendar, orang paling ganteng sedesa Sukamakmur, turunan Ningrat, mantan PNS tingkat 2 dan mantan bos restoran. Jabatan saya sekarang, petani di sawah milik mantan kakak ipar. Cita-cita ingin belajar jadi suami yang baik dan punya keluarga bahagia. Mereka saling berpandangan lalu tersipu malu.